Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tema 6 subtema 3 dan tema 7 subtema 1. Adapun KD yang harus kita pelajari yaitu 3.7 memperkirakan informasi yang sanggup diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, hanya menurut membaca judulnya saja. Terus KD 4.7 yaitu menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh menurut membaca judul teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Itu yang harus kita capai pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita bahas untuk tema 6 subtema 1 yaitu tentang gagasan utama dan kalimat utama. Sebelumnya juga sudah kita bahas itu apa itu kalimat utama maupun gagasan utama. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Merupakan gagasan utama itu adalah ide pokoknya, idenya. Nah, gagasan utama ini biasanya terletak di awal, di tengah, dan di akhir sebuah paragraf. Gagasan utama ini bisa ditemukan dalam kalimat utama. Jadi ada kalimat ya. Sebuah paragraf itu kan ada beberapa kalimat ya. Nah, dari beberapa kalimat itu ada yang satu kalimat utama. Nah, gagasan utama atau ide pokoknya atau pokok pikiran itu berada di kalimat utama tersebut. Dan kalimat utama merupakan inti atau kalimat inti dari sebuah paragraf. Itu kalimat utama. Adapun langkah-langkah dalam menentukan gagasan utama dari teks yang didengar adalah satu, dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Pertama itu dengarkan teks yang dibaca. Yang kedua, catatlah kalimat utama yang diperoleh dalam teks yang dibacakan. Tuh, catat. Terus yang ketiga, tentukan gagasan utama dari teks tersebut. Jadi itu ada 3 langkah dalam menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Yang pertama didengarkan dulu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua dicatat kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat. Setelah itu tentukan gagasan utama dengan merangkai dari catatan tersebut. Sedangkan langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dari teks yang didengar adalah yang pertama, simaklah keseluruhan teks. Simak semuanya yang dibacakan oleh guru dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting dalam bentuk poin-poin dari kata kunci dari teks tersebut. Nah, disuruh catat informasi penting dalam bentuk poin-poin. Kemudian kembangkan poin-poin tersebut menjadi sebuah kalimat utuh dari poin-poin yang kamu catat, kemudian dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf baru, menjadi satu paragraf dari kalimat ya, dari poin-poin, kemudian dikembangkan poinnya menjadi kalimat, kalimat dirangkai menjadi sebuah paragraf. Itu adalah langkah-langkah dalam menemukan informasi penting yang didengar dari sebuah teks. Sedangkan KD pada tema 7 subtema 1 yang harus dibahas adalah tentang menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Terus menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Oke, langsung saja kita bahas untuk
tema 7-nya yaitu tentang pidato. Pidato merupakan komunikasi satu arah. Ya, jadi komunikasinya satu arah. Kalau dialog itu kan dua arah, bergantian. Kalau pidato itu satu arah dari seorang orator kepada audiens. Pidato ini merupakan komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapat tanggapan langsung dari pendengarnya. Ya, jadi dalam pidato itu tidak ada tanggapan dari pendengarnya, ya. Beda dengan diskusi, dialog itu kan saling bergantian. Pidato ini disebut dengan orasi. Maka orang yang berpidato disebut juga orator. Nah, ini ya. Sedangkan orang yang mendengar disebut audiens. Oke? Tujuan pidato. Tujuan pidato itu yang pertama adalah mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Jadi mempengaruhi orang lain agar ikut dengan kita, tapi ikutnya itu dengan sukarela. Yang kedua adalah memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain, atau memberikan informasi dari kita kepada pendengar atau audiens. Yang ketiga adalah memberikan kesan kepada orang lain. Jadi tujuannya pidato itu adalah memberikan sebuah pesan atau kesan kepada orang lain. Itu adalah tujuan pidato. Sedangkan struktur teks pidato meliputi satu pembukaan. Nah, struktur teks pidato itu yang pertama adalah pembukaan, terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, pengantar ke topik utama. Pengantarnya saja ini disebut pembukaan, ya. Salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, pengantar ke topik utama. Ini ada pembukaan, itu isinya 4. Yang kedua adalah isi pidato yang memuat hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan. Isinya, intinya. Yang ketiga adalah penutup. Penutup ini memuat kesimpulan dari yang disampaikan. Terus permintaan maaf jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Jadi pembukaan ada 4, terus ditambah isi 5, penutupnya ada 3, berarti 7. Nah, ini adalah struktur teks pidato. Yang pertama pembukaan, isi pidato, penutup. Oke, langsung pada tugas pada kesempatan kali ini, yaitu buatlah sebuah teks pidato dengan tema sebuah perpisahan kelas 6. Kemudian berilah keterangan dengan menggarisbawahi kalimatnya. Manakah yang merupakan bagian pidato sebagai pembuka, manakah yang sebagai isi, manakah yang sebagai penutup. Oke, demikian ya, pertemuan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.